Sahabat, pernah kan kamu merasa hidupmu belakangan ini seperti berjalan di atas treadmill? Kamu sudah berlari sekencang mungkin, bekerja sampai larut malam, bahkan mungkin sudah mempraktikkan semua teori manifest, afirmasi, dan law of attraction yang ada di internet dan YouTube. Tapi anehnya, realitasmu tetap sama. Keuanganmu stagnan, cicilan terus mengejar, dan rasa cemas di dada itu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa alam semesta seolah-olah menutup telinga untuk semua doamu, sementara orang lain di luar sana terlihat begitu mudah mendapatkan kelimpahan? Hari ini, aku ingin kita berbicara jujur, dari hati ke hati. Aku ingin mengajakmu melihat sebuah kebenaran yang mungkin akan terasa tidak nyaman, bahkan mungkin akan menampar ego kita dalam-dalam. Masalahnya seringkali bukan karena kamu kurang keras bekerja, dan bukan juga karena kamu kurang beruntung. Masalahnya adalah, tanpa kamu sadari, ada kebocoran energi yang sangat besar di dalam dirimu. Bayangkan, kamu sedang mengisi sebuah ember dengan air bersih secara terus-menerus, tapi di saat yang sama, pantat ember itu bolong besar. Sampai kapanpun, ember itu tidak akan pernah penuh. Kamu akan lelah, frustrasi, dan kehabisan napas tanpa pernah menikmati hasilnya. Di dalam semesta yang kita tinggali ini, segalanya adalah energi. Uang, kesempatan, kesehatan, dan kebahagiaan memiliki frekuensi getaran yang sangat tinggi. Mereka hanya akan mendekat dan menetap pada jiwa yang frekuensinya selaras. Tapi, yang menakutkan adalah, kita seringkali menyentuh 3 hal tabu. 3 racun mental yang secara instan bertindak seperti saklar pemutus. Sekali kamu menyentuh hal ini, dalam hitungan detik, frekuensi kelimpahanmu langsung drop ke titik nadir, mati total, dan pintunya terkunci rapat. Aku ingin kamu merenungkan ini baik-baik. Jika kamu terus-menerus membiarkan dirimu menyentuh 3 hal ini, kamu sedang menciptakan lingkaran setan dalam hidupmu sendiri. Kamu sedang mendaftarkan diri untuk hidup dalam kemiskinan yang panjang, rasa frustrasi yang kronis, dan penderitaan yang tidak ada ujungnya. Kamu akan melihat orang-orang di sekitarmu melesat maju, sementara kamu tetap terjebak di tempat yang sama, meratapi nasib dengan hati yang makin lama makin pahit. Kebiasaan mental ini tidak hanya menjauhkan rezeki materi, tapi perlahan-lahan akan membunuh kedamaian jiwamu, menyisakan ruang hampa yang dipenuhi ketakutan akan masa depan. Aku tidak sedang menakut-nakutimu, tapi aku ingin kita sadar sebelum semuanya terlambat. Kita seringkali menjadi musuh terbesar bagi keberuntungan kita sendiri. Kita berdoa meminta kekayaan, tapi di menit berikutnya, kita melakukan tindakan spiritual yang justru mengusir kekayaan itu sejauh mungkin. Jadi, ambil napas dalam-dalam, rilekskan tubuhmu, dan mari kita bedah bersama dengan jujur. Apa sebenarnya 3 hal mengerikan yang tanpa sadar sering kita sentuh, yang secara perlahan tapi pasti sedang membunuh energi kelimpahan di dalam diri kita? Mari kita mulai membedah racun pertama yang paling sering, bahkan hampir setiap hari, tanpa sadar kita sentuh. Sesuatu yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya merupakan sebuah deklarasi spiritual bahwa kita adalah orang yang miskin dan kekurangan. Racun itu adalah mengeluh dan memvalidasi kekurangan kita sendiri. Coba ingat-ingat lagi, apa yang biasanya pertama kali keluar dari mulutmu, atau setidaknya terlintas di pikiranmu saat melihat harga barang-barang naik, atau saat melihat tagihan bulanan datang bertubi-tubi, atau sesederhana saat kamu membuka aplikasi M-Banking dan melihat angka di saldo rekeningmu yang semakin menipis. Biasanya, respons otomatis kita adalah mengeluh. Aduh, kenapa semua barang sekarang mahal banget sih? Atau, uang kok kayak cuma numpang lewat ya, baru awal bulan udah habis aja. Aku tahu, saat kamu mengucapkan itu, kamu merasa sedang menyuarakan fakta. Kamu merasa itu adalah realitas yang memang sedang kamu hadapi. Tapi disinilah letak jebakan psikologis yang sangat mematikan. Pikiran bawah sadarmu itu tidak mengenal candaan, dan dia tidak peduli apakah kamu sedang curhat atau sekadar meluapkan emosi. Pikiran bawah sadarmu adalah tanah yang sangat subur, dan setiap keluhan yang kamu ucapkan adalah benih yang kamu tanam dengan sengaja. Ketika kamu mengeluh tentang betapa susahnya mencari uang, betapa mahalnya harga barang, atau betapa miskinnya kondisimu saat ini, kamu sebenarnya sedang berteriak kepada alam semesta,
dengan frekuensi kelangkaan yang sangat murni. Kamu sedang memvalidasi dan mengukuhkan status aku kekurangan ke dalam jiwamu. Dan kamu tahu apa hukum dasar energi. Energi yang serupa akan menarik energi yang serupa. Jadi, ketakutan terbesar yang selama ini menghantuimu, ketakutan akan kehabisan uang, ketakutan tidak bisa membayar cicilan, ketakutan akan masa depan yang suram, justru akan menjadi kenyataan yang semakin kuat karena kamu terus memberinya makan lewat keluhanmu. Setiap kali kamu mengeluh, kamu seperti sedang mengirim proposal resmi ke alam semesta yang isinya, "Tolong berikan aku lebih banyak alasan, lebih banyak kejadian, dan lebih banyak kesialan finansial agar aku bisa terus mengeluh seperti ini." Ini adalah lingkaran setan yang sangat mengerikan. Kamu mengeluh karena uangmu habis, dan karena kamu mengeluh, energimu drop, lalu secara tidak sadar kamu menarik kejadian-kejadian baru yang membuat uangmu semakin habis lagi. Seperti kendaraan yang tiba-tiba rusak, ada urusan mendesak yang butuh biaya besar, atau proyek yang tiba-tiba batal. Lalu kamu mengeluh lagi dan kondisimu memburuk lagi. Begitu terus sampai kamu benar-benar frustrasi dan merasa hidup ini tidak adil. Ego kita seringkali menolak kenyataan ini. Ego kita akan membela diri dan berkata, "Tapi kan kenyataannya emang uangku lagi nggak ada. Masa aku harus pura-pura kaya?" Bukan, ini bukan tentang berpura-pura kaya atau menjadi toxic positivity. Ini tentang menghentikan kebiasaan menyentuh tombol keluhan yang merusak vibrasimu. Mengeluh tidak pernah dan tidak akan pernah menambah 1 rupiah pun ke dalam dompetmu. Malah sebaliknya, keluhan adalah magnet terkuat untuk memperpanjang masa-masa sulitmu. Selama kamu masih memelihara kebiasaan mengeluh dan membenarkan kekuranganmu, maka selama itu pula kamu sedang mengunci rapat pintu kelimpahan. Uang dan keberuntungan akan selalu menemukan jalan untuk menghindar darimu, karena mereka tidak akan pernah sudi mendekati seseorang yang memiliki aura bervibrasi rendah dan penuh dengan energi kelangkaan. Kebiasaan ini perlahan-lahan akan mencekik aliran rezekimu sampai mati total. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam lagi untuk membedah racun kedua. Sebuah racun yang seringkali bersembunyi di balik topeng moralitas, keadilan, atau bahkan kritik sosial. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk penolakan terselubung terhadap energi kekayaan. Racun itu adalah iri hati dan resistensi terhadap keberhasilan orang lain. Di era digital seperti sekarang, racun ini menjadi sangat mudah diakses dan menyebar seperti virus di pikiran kita. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu rasakan di dalam dada ketika sedang membuka media sosial, lalu melihat seseorang yang usianya jauh lebih muda darimu, memamerkan mobil mewah barunya, liburan ke luar negeri, atau membeli rumah megah secara tunai? Apa getaran pertama yang muncul di hatimu? Apakah kamu ikut merasa bahagia? Atau ada sedikit rasa sesak di dada? Ada rasa panas, sinis, atau bisikan halus di dalam pikiranmu yang mulai menghakimi mereka? Ah, paling itu hasil pesugihan. Halah, paling uang hasil nipu atau pencucian uang. Atau mungkin, sombong banget sih, mending uangnya disumbangin ke panti asuhan. Aku ingin kamu menyadari hal ini baik-baik, karena disinilah egomu sedang menipumu dengan sangat rapi. Ketika kamu merasa sinis, kesal, atau iri melihat kekayaan dan keberhasilan orang lain, ego kita mengira kita sedang mengkritik perilaku orang tersebut. Tapi secara hukum energi dan pikiran bawah sadar, dampaknya sangat fatal bagi dirimu sendiri. Pikiran bawah sadarmu tidak bisa membedakan antara dirimu dan orang lain. Dia hanya membaca emosi dan getaran yang kamu pancarkan. Jadi, ketika kamu membenci, mencibir, atau menolak keberhasilan orang kaya, pikiran bawah sadarmu menangkap sinyal universal yang berbunyi, "Aku benci kekayaan." Kekayaan adalah hal yang buruk. Orang kaya adalah orang yang jahat. Dan disinilah letak tamparan kerasnya. Jika pikiran bawah sadarmu sudah menyimpulkan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang negatif dan membuatmu menjadi sosok yang menyebalkan, maka dengan kekuatan penuh, pikiran bawah sadarmu akan melakukan segala cara untuk menjauhkanmu dari uang dan kesuksesan. Kenapa? Karena fungsi utama pikiran bawah sadar adalah melindungimu dari hal-hal yang kamu benci.
Dia tidak ingin kamu menjadi sosok orang kaya yang selama ini kamu cibir. Secara tidak sadar, kamu sedang memposisikan dirimu sebagai musuh dari energi kelimpahan. Setiap kali kamu menaruh rasa iri atau resistensi pada pencapaian orang lain, kamu seperti sedang membangun tembok beton yang sangat tebal antara dirimu dan rezekimu sendiri. Kamu sedang memberitahu alam semesta, jangan pernah bawa kelimpahan itu ke dalam hidupku, karena aku tidak menyukainya. Dampak fatalnya akan terasa sangat nyata dalam keseharianmu. Kamu akan mendapati dirimu selalu sial dalam urusan finansial. Prospek bisnismu tiba-tiba hilang diambil orang. Karirmu mandek sementara rekan kerjamu yang bermuka dua justru naik jabatan. Atau kamu selalu kehabisan peluang emas tepat sebelum kamu bisa mengeksekusinya. Kamu akan terus terjebak dalam kondisi kekurangan, menonton kesuksesan orang lain dari balik layar ponselmu dengan hati yang makin lama makin pahit dan penuh dengki. Ego kita mungkin akan membela diri lagi. Tapi kan emang banyak orang kaya yang pamer dan sombong. Masa nggak boleh dikritik? Ingat, bagaimana mereka memperlakukan kekayaan mereka adalah urusan spiritual mereka dengan alam semesta. Tapi bagaimana caramu merespons keberhasilan mereka? Itu adalah penentu nasib finansialmu sendiri. Jika kamu terus memelihara rasa panas di dada setiap kali melihat orang lain makmur, kamu sedang mengutuk dirimu sendiri untuk tetap berada di bawah, terjebak dalam kemiskinan yang stagnan, dan selamanya hanya bisa menjadi penonton dari kebahagiaan orang lain. Kamu sedang mematikan energi kelimpahanmu tepat di akarnya. Kini, kita sampai pada racun ketiga, sesuatu yang mungkin terasa paling halus, tapi justru menjadi jangkar paling berat yang menahanmu di dasar jurang keterpurukan. Kebiasaan mental yang seringkali dianggap sebagai bentuk kejujuran atas penderitaan, padahal sebenarnya adalah sebuah sabotase spiritual tingkat tinggi. Racun itu adalah mengutuk dan menolak kondisi hidupmu yang sekarang. Coba perhatikan bagaimana caramu memandang rumah yang kamu tinggali saat ini, pekerjaan yang setiap hari kamu jalani, atau kendaraan yang kamu pakai untuk bermobilitas. Apakah kamu memandangnya dengan rasa damai, atau justru dengan rasa muak, benci, dan kemarahan yang meluap-luap? Banyak dari kita yang terjebak dalam ilusi bahwa untuk bisa menarik kehidupan yang lebih baik, kita harus membenci dan menolak kondisi kita yang sekarang sekeras-kerasnya. Kita berpikir, dengan membenci kemiskinan, membenci rumah yang sempit, atau membenci bos yang menyebalkan, kita sedang mengirim sinyal bahwa kita ingin keluar dari sana. Seringkali dalam hati kita mengutuk, aku benci banget sama kerjaan ini, gajinya nggak manusiawi. Atau, kapan sih aku bisa pindah dari rumah rongsokan ini? Tapi, ketahuilah sebuah hukum energi yang sangat absolut dan tidak bisa ditawar. Apa yang kamu tolak akan terus bertahan, bahkan menguat. Dalam bahasa spiritual modern, what you resist, persists. Ketika kamu menolak, membenci, dan mengutuk kondisimu saat ini dengan emosi yang menggebu-gebu, fokus perhatianmu atau attention sepenuhnya tertuju pada hal yang kamu benci tersebut. Dan di dalam semesta ini, kemanapun fokus dan perhatianmu pergi, kesitulah energimu mengalir, dan apapun yang diberi energi akan bertumbuh semakin besar dalam realitasmu. Artinya, saat kamu mengutuk rumahmu yang sempit, kamu sebenarnya sedang memancarkan frekuensi kekurangan rumah yang layak dengan sangat kuat. Saat kamu membenci pekerjaanmu, kamu sedang menyiram benih-benih kesengsaraan dalam berkarir. Kamu menaruh seluruh energimu pada apa yang tidak kamu miliki, pada apa yang salah, dan pada penderitaanmu. Akibat fatalnya sangat mengerikan dan mengikat. Kamu sedang mengunci dirimu sendiri di dalam sangkar penderitaan yang sama dalam jangka panjang. Pernahkah kamu melihat orang yang keluar dari pekerjaan yang dia benci, tapi anehnya di tempat kerja yang baru dia justru mendapatkan bos yang jauh lebih toksik dan lingkungan yang lebih parah? Atau orang yang pindah kontrakan karena benci dengan lingkungannya, tapi di tempat baru malah bertengkar dengan tetangga? Itu terjadi karena mereka pindah secara fisik, tapi frekuensi energi mereka belum berubah. Mereka masih membawa energi penolakan dan kutukan yang sama di dalam jiwanya. Selama kamu masih mengutuk kondisimu saat ini, kamu sedang mematikan benih-benih kelimpahan masa depanmu. Mengapa? Karena pintu kelimpahan
hanya bisa terbuka melalui gerbang penerimaan. Kamu tidak akan pernah bisa naik ke lantai 2 jika kamu terus-menerus memukuli dan mengutuk lantai 1 yang sedang kamu pijak saat ini. Jika mentalitas ini tidak segera kamu hentikan, ego jiwamu akan terus terjerat dalam ilusi masa depan yang indah yang tidak akan pernah datang. Kamu akan menua dalam kondisi yang sama, penuh dengan penyesalan, kemarahan, dan rasa lelah yang kronis karena realitasmu tidak pernah berubah. Kamu mengutuk nasibmu hari ini yang tanpa kamu sadari. Tindakan itulah yang mengutuk hari esokmu menjadi sama menyedihkannya dengan hari ini. Setelah kita menguliti ketiga racun mental tadi dengan jujur, sekarang aku ingin kamu mengambil jeda sejenak. Tarik napas yang dalam melalui hidung, tahan, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Lepaskan semua ketegangan yang tadi sempat naik ketika egomu merasa tertampar. Tujuan kita membedah semua luka dan kebocoran energi tadi bukanlah untuk membuatmu merasa bersalah atau meratapi nasib. Sama sekali bukan. Kita melakukan itu semua agar kamu sadar bahwa selama ini saklar kendali atas nasibmu sebenarnya ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain, dan bukan pula karena alam semesta yang pelit padamu. Sekarang, saatnya kita melakukan energy shifting, membalikkan arah kompas energimu dari frekuensi kelangkaan yang mencekik, menuju frekuensi kelimpahan murni yang melimpah ruah. Langkah pertama dan paling radikal yang harus kamu lakukan detik ini juga adalah melakukan penerimaan total tanpa syarat. Mulailah menerima dan berdamai dengan kondisi hidupmu saat ini, sekecil atau sesulit apapun itu. Ketika kamu bisa memandang saldo rekeningmu yang menipis, atau rumahmu yang sederhana dengan rasa damai dan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah menemaniku dan menjagaku sampai detik ini," disitulah keajaiban dimulai. Di titik itulah kamu berhenti melawan realitas. Ketika perlawanan itu runtuh, sumbatan energimu runtuh, dan aliran rezeki yang selama ini tertahan akan mulai menemukan jalannya kembali kepadamu. Ubah setiap getaran keluhan menjadi getaran apresiasi yang tulus. Mulailah melatih pikiran bawah sadarmu untuk fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang hilang. Ingat, kelimpahan bukan tentang seberapa banyak uang yang ada di dompetmu hari ini, melainkan tentang seberapa kaya jiwamu memandang kehidupan yang sudah kamu miliki saat ini. Dan ketika kamu melihat orang lain sukses atau memamerkan kekayaannya di luar sana, berkatalah pada dirimu sendiri dengan penuh senyuman, jika dia bisa mencapainya, artinya energi kelimpahan itu nyata, dekat, dan sebentar lagi giliran itu akan sampai kepadaku. Ikutlah berbahagia atas keberhasilan orang lain, karena dengan begitu, kamu sedang menyelaraskan frekuensi dirimu dengan frekuensi kesuksesan mereka. Kamu sedang mengetuk pintu alam semesta dan berkata, "Aku siap menerima hal indah yang sama." Perjalanan spiritual ini adalah tentang menjaga kesucian energimu setiap detik, setiap hari. Ini adalah komitmen jangka panjang antara kamu dan dirimu sendiri. Jangan biarkan egomu menarikmu kembali ke dalam lumpur keluhan, iri hati, dan kutukan yang melelahkan itu. Mulai hari ini, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk menutup rapat-rapat pintu bagi 3 racun itu. Rawatlah jiwamu seperti sebuah taman yang indah, bersihkan rumput liarnya, dan biarkan benih-benih kelimpahan tumbuh dengan subur di dalam sana. Ingatlah selalu bahwa semesta tidak pernah kekurangan cara untuk membahagiakanmu selama kamu tidak menutup pintunya sendiri dari dalam. Jaga energimu, jaga kesadaranmu, karena kelimpahan sejatimu sedang berjalan mendekat, menyambut jiwa yang telah siap dan selaras. Kalau kamu merasa obrolan kita kali ini benar-benar menampar dan menyadarkanmu, atau kamu menemukan bagian yang rasanya kamu banget, coba luapkan perenunganmu di kolom komentar di bawah. Mari kita saling menguatkan di sana. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa tulisan dan suara ini membawa manfaat bagi perjalanan jiwamu. Karena satu tindakan kecilmu sangat berarti untuk membantu menyebarkan energi kesadaran ini ke lebih banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga kesucian energimu dan sampai jumpa di ruang perenungan kita berikutnya.